Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas manajemen proyek. Sebagaimana yang kita bahas di minggu lalu, bahwasanya hari ini kita akan hands on untuk menggunakan aplikasi Microsoft Project. Nah, saya menggunakan Microsoft Project 2.10. Anda pakai berapa? 16. Cita-cita kita di dalam perkuliahan hari ini, Anda memahami mengenai project management terminologies, memahami benefit dari project management, bisa mengeksplorasi Microsoft Project 2010, ya, bisa melakukan check and change terhadap default setting di dalam Microsoft Project setting, dan bisa entering kepada task dan save a project. Di tutorial section 1 dan 2 kita akan belajar mengenai bagaimana kita creating projects, kemudian menjelaskan mengenai project views, mengkomparasi antara Gantt chart dan network diagram views, bagaimana mengatur timescale dan kalender di dalam Microsoft Project, dan menggunakan backstage views dan page setup untuk dialog box. Baik, introduction ke project management terkait dengan Microsoft Office. Di dalam project management, prosesnya antara lain adalah kita melakukan initiating, planning, executing, dan controlling atau IPEC, initiating, planning, executing, dan controlling, and closing, ya, IPCC. Nah, jadi di dalam project management ini yang tahapan yang ini adalah bagaimana kita melakukan planning menggunakan Microsoft Project. Ya. Tujuannya adalah di dalam project goal ini, cita-citanya adalah tujuan dari project goal adalah agar Anda bisa mencapai desired outcome, ya, dengan clearly communicate di dalam time frame yang ditentukan dan di dalam budget yang ditetapkan. Nah, stage pertama adalah initiating. Di dalam initiating, jadi ini sudah berupa implementasinya, ya. Ketika Anda di dalam project, pertama adalah Anda setting the project goal. Dari yang objektif Anda dari titik A menuju ke titik B. Ada goals yang Anda tentukan. Kemudian identifying startnya kapan. Misalkan sekarang tanggal berapa, ya? Sekarang tanggal 1. Nah, misalkan ada mulai tanggal 3. Nah, ada start point dan finish date. Ini targetnya di akhir tahun nih, misalkan 31 Desember. Bahwasanya target Anda di dalam akuisisi, target Anda di dalam merger itu tercapai. Target, misalkan target salesnya, ya, di dalam laporan keuangan Anda harus capai target sales, kan, misalkan. Nah, sampai tanggal 31 Desember target sales Anda tuh tercapai. Nah, inilah yang menjadi finish date-nya dia di akhir periode laporan keuangan. Kemudian siapa yang menjadi project manager? Kemudian berapa budget? Dan bagaimana quality yang kriteria dari quality dari delivery yang diharapkan. Ini proses di dalam initiating. Berikutnya adalah planning. Di dalam planning ini Anda memasukkan project information. Jadi apa yang menjadi project information yang harus Anda masukkan di dalam Microsoft Office itu nanti, ya. Misalkan terkait dengan nama project, ya. Nama project Anda apa? Itu termasuk di dalam project information. Kemudian menentukan project subdivision dan milestone. Ada berapa fase yang dibutuhkan untuk pencapaian target. Misalkan kalau Anda bikin bangunan dari pondasi,
dari bangunan lantai 1, lantai 2, lantai 3. Sekarang sama Anies Baswedan udah boleh sampai lantai 4. Sekarang udah ketentuannya rumah penduduk sudah boleh 4 lantai. Ketentuan dari Pak Anies Baswedan. Kemudian documenting resources-nya. Siapa struktur organisasinya, siapa saja yang dibutuhkan, atau di dalam struktur organisasi ada apa saja job role yang dibutuhkan di dalam project tersebut. Ada project manager, ada misalkan developer, ada sistem analis, ada designer, ya. Siapa yang menjadi resources? Ya. Ada dokumen job description di situ dan sebagainya. Kemudian entering restriction dan assigning resources ke dalam masing-masing task. Ini yang di dalam planning. Nanti executing, bagaimana kita mengexecute, ya, planning yang sudah kita buat. So to produce the result. Kemudian apabila terjadi discrepancies antara pencapaian target A menuju target B, kemudian terjadi discrepancies, dia arahnya ke C, ada requesting changes, ada change request di sini, ada change request terhadap planning yang sudah kita buat sebelumnya, karena nggak sampai target misalkan, harus ada change request untuk kita tambahkan campaign yang lain atau tambahkan activity yang lain agar dari C bisa kembali ke arah B. Kemudian apabila dibutuhkan, maka Anda perlu improvement dari yang saat ini Anda lakukan. Dan jangan lupa untuk create project record, reports, dan presentation. Ini di dalam executing. Di dalam controlling. Nah, di dalam kontrol Anda harus keep update terhadap project. Ternyata dari A menuju A menuju B, pencapaiannya berapa persen nih? Apakah 100% masing-masing pencapaian per bulannya atau terjadi discrepancies? Ada project update. Oh, ternyata yang ini kita bottleneck, ada resources kita belum datang dari kampung tukangnya. Nah, itu ada updating kepada project, karena kalau itu tidak dilakukan maka B tidak tercapai. Kemudian managing resources, jangan sampai ada yang dia double counting paralel dalam project yang sama. Misalkan di Gantt chart-nya dia mereka sifatnya paralel, tapi dia kerjanya di dua tempat yang sama, itu nggak mungkin dong. Nah, kita harus manage resources, jangan sampai resources yang kita miliki itu double counting di dua tempat, nggak mungkin. Karena dia working hour-nya, rate-nya dia itu untuk pekerjaan ini misalkan, berapa rate dia per hour. Kalau dia dua nggak maksimal, nggak bisa dikerjain malah. Jadi bisa mengakibatkan proyeknya stop line di sini, yang di sini jalan, yang di sini stop, karena orangnya yang sama. Jadi harus managing kepada resource dan task. Meet the timing. Jadwalnya itu dia misalkan 3 hari, ya meet the timing. Apabila dia bisa dia ada tes yang tidak boleh di delay, ada tes yang bisa di delay. Nah, ini kita kalau dia bisa di delay, timingnya masih ada room untuk delay. Ya. Resource-nya dan cost objektif. Jangan sampai rate-nya per jam atau rate-nya per hari harusnya dipakai untuk 2 hari, terpakai untuk 5 hari. Atau dia dibayarkan tapi dia nggak kerja. Padahal dia dibayar tapi dia nggak kerja. Itu juga happen. Misalkan proyek LRT misalkan. Proyeknya misalkan harusnya dia 5 hari bekerja tapi molor jadi 10 hari, cost-nya bertambah, double counting. Jadi yang harganya dari 5 triliun jadi 10 triliun. Karena man hour-nya bertambah. Bisa disebabkan karena salah rencana, ya, salah rencana dari project manajernya,
atau barangnya telat. Nah, barangnya telat padahal dia udah didesain kan, barang nggak ada, artinya dia dibayar tapi nggak kerja, misalkan ya. Nah itu juga bagaimana kita melakukan kontrol terhadap resource. Banyak kendala di lapangan. Jadi if you fail to plan, you plan to fail. Jadi istilahnya if you fail to plan, you plan to fail. Oke. Kemudian berikutnya closing. Nah, closing adalah ketika kita sudah deliver, sudah A sampai B sudah tercapai, kita entering the final status of the finished project. Printing the report, analyze the performance of the project. Berapa cost yang terrealisasi cost? Misalkan costnya dari cost 100% terrealisasi 120%, ada discrepancies, yaitu kelebihan biaya. Kekurangan budget ya. Nah, jadi ada defisit terhadap kekurangan anggaran ya, ada 20% yang defisit. Nah, ini harus dibayar dari mana ini? Jadi kalau yang dianggarkan 100, 120, siapa yang mau tanggung? Kan begitu ya. Karena ada masalahnya raw material telat, orang sudah di-assign, orang sudah digaji, barang nggak ada. It happens. Ya. Ini yang mengakibatkan biaya project meningkat. Kemudian, nah, di dalam Microsoft Project itu nanti ada beberapa terminologi yang harus Anda perhatikan, yaitu task, activities, durasi, waktu, start and finish date, masing-masing task ada start and finish date-nya. Predecessor, suatu pekerjaan itu dia harus baru bisa dikerjakan setelah predecesornya, sebelumnya sudah selesai. Atau dia sebagai successor, penerus dari pekerjaan yang sebelumnya. Ya. Resources, tenaga kerjanya. Siapa orang-orang yang di-assign di situ, resource-nya. Ya, ada manager, ada staff, ada sistem analis, ada project manager, bla bla bla. Nah, di sini project manajernya adalah di dalam resource ya. Scope. Nah, scope-nya sampai di mana nih? Sampai rumah jadi atau sampai finishing. Bisa saja kalau sampai rumah jadi struktur selesai, bisa saja kan? Proyek finishing sudah orang yang lain gitu ya. Nah, atau scope-nya sampai di level apa? Kalau mobil apakah sampai selesai assembly ya? Dan lain sebagainya. Quality yang menjadi kriteria bagi pekerjaan tersebut, apa quality yang diharapkan dan risk yang timbul di lapangan. Ini yang terminologi yang akan kita bahas nanti. The benefit of project management di dalam menggunakan Microsoft Project, kita menjadi better understanding secara overall project goals. Overall. Semua ada di dalam satu page ya, satu page gancang. Kemudian juga Anda mendapatkan better understanding, yang mana itu harus align dengan bisnis objektif dari A menuju B objektifnya. Proses dari ini ada 3 step, step 1, step 2, step 3, ada fase 1, fase 2, fase 3. Anda getting more better understanding dalam rangka alignment dengan objektif dari project tersebut. Dari A menuju B, ada 3 fase. Di fase pertama ada 3 task, fase 2 ada 5 task, fase ketiga ada 7 task. So, kita mendapatkan better understanding on how to achieve from A to B. Kemudian dengan adanya project management Microsoft Project, you are more organized ya, to manage a project. Kemudian juga more accurate and reliable terhadap project status environment. Hari ini kita project yang harus dikerjakan apa? Anda sudah tahu tuh. Dan Anda bisa more efficient terhadap project resources. Sering orang taruh resources kebanyakan. Jadi sehingga orang-orang yang di dalam project tidak full capacity, idle capacity dia. Ada disebut dengan full capacity. Anda harus pastikan bahwasanya mereka full capacity per hari ya.
Jangan sampai dia idle. Kalau idle, kerjaannya harusnya satu orang kelar, dibikin 2 orang jadinya nganggur, setengah hari ngerokok udah. Ya, setengah hari udah ngeliat langit gitu. Ada pesawat lewat gitu ya. Ya, itu it happens, ya. So it is to, karena kita bayar mereka kan rate-nya per hour. Rate per hour atau per day. Ya. Berapa rate card Anda per hari di kantor? Satu hari Anda kerja di kantor, berapa rate Anda? Coba tes. Randy, mana Randy? Berapa rate lu di kantor? Per hari hitungannya? Per hari, Pak. Ya. Per hari 8 jam. Range-nya apa? Range-nya dari 100 sampai 100. Ribu? Per jam. Per jam? Enggak, per hari? 1 juta berarti ya? 1 juta per hari. Ya. Setiap orang, setiap kepala di ruangan ini punya red card masing-masing. Saya, red card saya berapa? Anda, red card Anda berapa? Ya. Red card Anda per hari berapa? Ya. Itu dihitung di dalam proyek. Ya. Jadi kita harus more efficient di dalam penggunaan project resource. Anda bayar dia 1 juta sehari, si Randy. Anda bayar Randy 1 juta sehari, terus dia ngerokok. Berapa kerugian Anda itu? Ngeliat dia ngerokok itu kan? Gila, lu gua bayar 1 juta sehari, terus kerjaan lu ngerokok gitu. Gak bisa, dia harus dibikin full capacity. Gak berhenti bekerja, begitu ya. Karena Anda bayar mahal gitu. Ya. Oke. Kemudian dengan adanya Microsoft Project ini, you have a better communication. Ya. Kemudian akan faster response apabila ada conflicting terhadap project goals. Wah, kita gak bisa dari sini, gak bisa begini. Kalau ini gini, ini gak tercapai. Ini kita kena di sini, nah, kan enak. Jadi faster response terhadap any conflicting project goals. Kalau sesuatu yang tidak berkontribusi kepada pencapaian B, ya drop it. Dan greater awareness terhadap project progress. Nah, makin aware kita terhadap progress. Dan faster project completion, penyelesaiannya. Dan lower project cost. Kenapa? Karena Anda sudah assign per masing-masing resource, berapa rate-nya per jam, berapa rate-nya per hari, Anda bisa lowering down the project cost. Anda tahu kapasitasnya masing-masing orang. Dan mengurangi kepada project failures, kemungkinan kegagalan dalam project. Di dalam Microsoft Project ini, ya, yang menjadi defaultnya adalah Gantt chart. Ya, itu menjadi default di dalam Microsoft Project. Nah, ini di dalamnya juga ada network diagram, ya, di mana Gantt chart ini provide a graphical visualization of the project. Ya, seperti ini contohnya. Jadi ada Gantt chart seperti ini, ya. Oke. Nah, inilah yang akan kita kerjakan hari ini. Anda diminta untuk membangun Gantt chart terhadap tugas jurnal Anda kemarin. Ya, tugas yang kemarin Anda sudah siapin phase-nya masing-masing kan? Udah tahu phase 1, phase 2, phase 3, tasnya, tas 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu Anda akan pindahkan ke sini, ya, ke Microsoft Project. Oke, let's get started dengan Microsoft Project 2010. Oke. Di dalam getting started with Microsoft Project 2010, ya, ada beberapa poin yang akan saya terangkan. Pertama adalah view bar, kemudian entry bar, Gantt chart, timeline, dan time scale. View bar, nah ini disebut dengan view bar, ya. Jadi, nah, di sini adalah Gantt chart button. Nah, di sini ada Gantt chart button, di sini nih. Sini ada pilihannya, ada Gantt chart button, terus ini adalah view bar,
Kita ambil contoh, kita lihat di sini ya. Nih. Set. Ini ada Gantt chart button. Nah, di sini ada pilihan Gantt chart, kalender, kemudian network diagram masih kosong, resource sheet. Ya, ini view graph view barnya ya. Ada resource form, task usage, task form, task sheet dan seterusnya. Nah, defaultnya adalah Gantt chart. Ini disebut dengan view bar untuk Gantt chart. Oke. View bar dan view tab. Nah, di sini ada disebut dengan view tab. Ada task itu untuk activity, ada resource untuk people yang terkait dengan project, ada project terkait untuk nanti project information, nanti ketik di sini untuk information, starting date dan current date-nya dan informasi terkait project. Ini adalah disebut dengan view tab. Format. Oke, ini disebut dengan view tab. Kemudian task view group. Nah, task view group itu adalah ketika kita klik tab, ini adalah grupnya dia. Yang terkait task ada Gantt chart dan segala macam ini ya. Bisa ini indent dan outdent untuk menaikkan atau menurunkan tabnya. Kemudian di resource ini adalah group view chart grup tabnya ya, grup view group tab. Oke. Itu disebut view group tab. Kemudian resource view group. Nah, kalau kita klik dia resource view, nanti dia akan berubah menjadi bagian resource. Nah, kayak resource. Ya, ini. Kemudian kita lihat resource yang tadi ya, resource sheet. Nah, ini ada nama resource, type resource, material dan seterusnya. Nah, ini akan Anda kerjakan sesuai dengan jurnal Anda. Oke. Ini tas lagi. Kemudian entry table. Nah, entry table ketika Anda di dalam Gantt chart ini, Anda bisa input di sini entry table. Ya, tapi sebelumnya kita sambil tadi ya untuk yang project ini saya jalankan dulu ya. Project pertama-tama kita lakukan project information, di mana sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 1. Gak mungkin kita mulai hari ini kan? Kita mulai tanggal 3 berarti hari Senin ya. Hari Senin. Kita mulai project kita hari Senin. Oke. Current date hari ini tanggal 1. Kemudian schedule from start date, oke. Kalender kita standar, oke. Alright, kita oke dulu. Nah, berarti kita sudah mulai pertanggal 3 Oktober nih, hari Senin ya. Oke. Project sudah kita buat, kemudian kita setting lagi di lanjutkan lagi ke sini. Untuk kalender, saya harus setting kalender dulu. Nah. Setting the scheduling mode. Nah, setting the scheduling mode itu kita masuk ke task dan kemudian scheduling mode-nya. Kita masuk ke task, scheduling mode. Sebentar. Saya untuk kalender. Oke, sebentar. Resource. Project.
calendar. Oh, bukan. Sebentar. Chart. Oke, kita mulai dulu dari sini deh. Dari awal aja, jangan lompat-lompat. Berikut adalah setelah VBAR ada entry table. Nah, di dalam entry table ini kita bisa melakukan entry kepada data. Misalkan kita input datanya adalah ada kemarin yang jurnalnya bikinnya apa? Terkait apa? Sudah dia mulai jurnalnya belum? Ready bikin apa jurnalnya? Apa namanya Pak? Kita buka gudang baru. Bikin gudang baru. Oke, gudang baru. Bikin gudang baru ada berapa fase di situ? Oke, ada yang sudah membuat critical path methodnya belum? Udah bikin? Belum? Udah bikin? Belum. Oke, kita anggap aja kita masih umum ya. Ada 3 fase. Phase 1. Ya. Kemudian di sini ada task, ada masing-masing ada phase 1 ada task 1, anggap task 2, ada task 3. Kemudian ada lagi phase 2, ada task 1, ada task 2, ada task 3, ada lagi yang phase 3, ada task 1, ada task 2, ada task 3. Nah, ini kira-kira ya. Ada 3 fase sebelum kita mencapai tadi target A, kita capai target B. Ada 3 fase. Nah, task 1 to entry ini bisa kita untuk supaya dia berada di bawah fase 1, maka kita indenkan ke atas. Jadi dia task 1 to entry ada di fase 1, ini task 1 to yang di fase 2, ini yang di fase 3. Nah, kemudian ini entry table. Saya buka dulu dikit ya. Kurang mau bantuin gua ya. Baik banget. Nah, oke. Jadi tadi kita sudah input task. Kemudian yang berikutnya adalah duration, timeline, time scale. Oke. Berikutnya adalah kita input ke dalam timeline yaitu time scale. Jadi misalkan berapa durasi yang dibutuhkan. Misalkan fase task 1 butuhnya berapa hari? Misalkan 5 hari. Fase kedua 4 hari. Fase ketiga berapa hari? 7 hari. Oke. Kemudian fase 2 5 hari. 4 hari dan ini misalkan 6 hari. Fase ketiga 3 hari, 4 hari dan 5 hari. Jadi kita sudah memasukkan time scale, durasi di sini. Ya, durasi. Oke, time scale. Kemudian setting the scheduling mode. Oke. Kita ini klik kemana nih sebentar ya, baru kelihatan. Ini ke task apa nih? Task itu di samping yang lihat. Task tadi dia di mana ya? Task buttonnya apa nih? Mode button ya? Di bawah Pak biasanya cuma terus. Nah paling bawah itu Pak ada tanda kayak pin warna biru itu new text and manual schedule bisa diganti otomatis. Di bawah Pak. Yang mana? Di bawah, Pak. Yang kayak di sheet itu apa ya? Di atasnya search-nya window Bapak.
Di bawah search window. Pojok kiri. Pojok kiri. Bawah. 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 Mana? Ah, Nah, sampingnya Pak. Ini kenapa? Itu kan Pak. Kalau bawah tadi kan tulisannya yang modified itu ada auto sama manual. Oh iya, memang manual. Betul, memang manual schedule. Jangan di auto. Saya memang bikinnya manual. Oke, ini information. Oke. Oke, no worries. Oke, jadi kita tadi sudah dapatkan hari ya, jumlah durasi. Kemudian kita bicara ke dalam scheduling task. Pak, Ya, boleh lihat yang ini nggak, Pak, tabel tadi, Pak? yang mana? Saya mau tanya dikit. Yang ini? Ya itu kan di fase 1 7 hari kan, Pak. Tapi di tahap satunya 5 hari. Itu fase 1 itu 7 hari gabungan dari tahap 1 sampai tahap 2. Oke. Ini baru mau kita jalankan ke sana. Saya lagi cari yang predesesornya, sebentar ya. Predesesor. Oke. Nih. Oke. To task enter sebentar. Red sebentar. Oke. Oke. Jadi ini di sini disebutkan dia 7 hari ya. Karena di dalam fase yang pertama semuanya dimulai dengan hari yang sama ya. Kan dia startingnya masih di hari yang sama tanggal 3 kan. Dan hari yang paling lama yang mana? 7 kan. Berarti fase 1 itu paling lama 7 hari berarti kan. Bayangkan. Di fase 1 ada task 1 5 hari, task kedua 4 hari, task ketiga 7 hari. Karena dia dimulai dari tanggal 3 bareng semua, kan yang paling lama yang 7 hari kan. Sehingga di sini kan 7 hari kan. Sehingga dia selesai di hari ke-7 semuanya kan. Asumsinya paralel semua ya Pak ya? Asumsi semua paralel. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau dia bukan paralel kan? Artinya setelah fase task kedua dimulai setelah selesainya task pertama. Task yang ketiga dimulai setelah selesainya task kedua. Jadi di sini kita teruskan dengan disebut dengan predesesor. Jadi predesesor itu dia misalkan kalau yang ini predesesor itu yang diinput adalah kode ini ya, ID yang ini. Kalau yang task 1 itu ID-nya 2. Kalau yang 2 ID-nya 3. Kalau yang 3 ID-nya 4 untuk di dalam predesesor. Jadi, kalau task 2 setelah task 1 maka predesesornya berapa? 2. Oh ya 2 betul. 2. Jadi setelah selesai yang kedua, setelah selesai yang pertama baru yang kedua kan? Yang ketiga setelah selesai yang kedua maka predesesornya berapa? 3. Good. Kenapa ini dia dilengkap? Karena dia Sabtu dan Saturday dan Sunday. Dianggap libur ya. Jadi di dalam hal ini dia proses task kedua dimulai setelah task pertama dan task ketiga dimulai setelah task kedua. Sekarang yang berikutnya di fase kedua baru mulai setelah task ketiga kan? Artinya di input berapa predesesornya? 4. Kemudian task kedua dimulai setelah task yang pertama kan? Yang dari fase kedua. Jadi dia 6. Sekarang saya bikin lebih sulit. Ternyata task ketiga juga dimulai berbarengan dengan setelah task pertama. Berarti dia 6 juga. Nah, jadi didapatkan ada yang dia paralel bareng. Sama ya? Oke. Jadi barengan. Kemudian task ke phase ketiga ini dia setelah fase kedua task 3 berapa? Berapa predesesornya? 8 ya, 8
Kemudian ini task keduanya setelah task ke 1 10. Dan ini setelah task ke 2 11. Nah, kita dapatkan, jadi kita sudah mendapatkan sampai ke sini. Ya. Sampai di sini. 24. Inilah yang menjadi waktu selesainya ya. End of project tanggal 11. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tugasnya nanti bikin Iya. Kan tugas jurnal Anda bikin ini kan? Maksudnya bikin critical path-nya dia kan? Critical path-nya dia untuk mana waktunya yang paling lama. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke artinya ini kita oke. Time schedule, start and finish dates. Nah, sudah masuk ya tadi start and finish date-nya. Entering task-nya sudah. Oke. Views yang sudah zooming in zooming out ya, kurang lebih hampir gitu-gitulah ya, bersama. Oke, kita lanjutkan ke tutorial keduanya. Sebentar. Kita untuk yang resource ya, resource-nya baik, kita lanjutkan ke topik lanjutannya adalah setelah kita tadi sudah start new project, kemudian membuat task dan durasi, ya. Sekarang kita masuk untuk menginput kepada resource. Ya. Tadi sudah. Nah, tadi sebelumnya kita sudah menginput kepada predecessors. Ya, sekarang kita masuk ke dalam resources. Di dalam proyek ini kita perlu menginput resources kan? Nah, untuk menginput resources kita rubah ke resource. Ya, di sini kita masuk ke resource sheet. Oke. Nah, dalam proyek ini bisa saja kebutuhannya macam-macam ya. Ada project manager. Kita input di sini project manager. Apalagi kira-kira? Sistem analis. Kalau kita bikin website lah ya, sistem analis. Kemudian apalagi? Sistem analis, kemudian designer untuk website, kemudian apalagi developernya yang coding, developer, ya. Di sini inisialnya dia akan otomatis P, S, D dan developer. Nah, D-nya 2 nih, designer dan developer, nggak apa-apa lah ya. Kemudian, nah di sini ada rate per orang, rate, ya. Nah ini masih di dalam pound sterling ya. Nah, kita perlu ngerubah nih. Nah, kita perlu ngerubah dia tidak di dalam pound sterling. Kita ngerubahnya di cost kah? Sebentar. Kita merubah resources-nya di kita harus merubahnya ke rupiah ya. Sebentar. Kita ke task, kita ke
detail. Oke, berdasarkan manually schedule. Di sini bukan. Coba saya lupa lagi. Untuk merubah pound sterling menjadi rupiah. Project information, kemudian ini nggak ada rupiahnya. Oh ini nih. Sebentar, bukan. Untuk merubah apa? Format ya? Coba ya, coba. Hah? Cost? Bukan. Kita harus rubahnya itu di sini, bukan. Project sini mas ini. Set baseline. No. Status update project. Set baseline, calculate project. Link between. Harusnya di sini sih project information. Tapi di sini nggak ada mata uangnya ya. Sebentar, bereskan. Ini harus kita rubah ke rupiah ini. Ini ya. Ini kita harus rubah ke rupiah. Sebentar. Information. Ini initials. Cost. Bukan. Notes. Bukan. Sebentar ya. Resource pool. Ayo semuanya juga cobain. Di mana tuh nyari kita mengubah itu dari franc pound sterling ke rupiah. Saya juga lagi cari dulu nih. Oke, sebentar. Saya buka dulu ya. Ya. File bisa nggak? Oh, kenapa di file? Iya, di file. Terus habis itu option. Betul. Kok tahu Pak? Betul sekali. Di sini dia. Kita di display kalau nggak salah. Iya, di display currency kita ganti ke IDR. Oke, luar biasa, mantap. Luar biasa. Oke, mantap. Udah biasa main Microsoft Project kayaknya. Belum? Kepikiran aja? Coba tadi. Udah nyobain tadi ya? Tapi berarti cuma bisa single nominasi aja ya? Iya, single. Nggak bisa, maksudnya yang untuk project manager pakai rupiah, mungkin karena ya sistem analisnya orang luar gitu pakainya. Oh iya, karena dia ekspatriat dolar gitu ya. Biasanya dia single currency. Menyesuaikan. Nah, nanti kita kan tinggal convert ke exchange rate-nya. Oke, misalkan project manager. Ini dia misalkan standar rate-nya dia misalkan berapa? Ini misalkan dia bisa, ini kan dia per hour ya. Kalau kita mau bikin per hari sama juga 1 juta per day. Nah, itu. Jadi kita bisa bikin 1 million per day. Ya. Kemudian sistem analis misalkan 800.000 per day. Designer misalkan 600.000 per day. Developer misalkan 900.000 per day. Nah, ini sudah kita bikin ya. Jadi kita tentukan berapa red card. Berapa red card per masing-masing orang itu, bisa acuannya jam, bisa acuannya hari. Oke. Setelah itu kita kembali ke Gantt. Oke. Ini kenapa nih? Ini gimana nih? Ini gimana keluarnya? Kenapa ada ini nih? What's wrong? Ini. Oh, oke.
Oke, jadi sekarang kita sudah ada, kita bisa tempatkan siapa yang harus melakukan. Who will do the job? Resource name-nya siapa? Misalkan task 1 adalah project manager ya, project manager. Kemudian misalkan yang task 2 adalah misalkan sistem analis. Ya. Task 3 dia adalah sistem analis. Terus kalau yang phase 2 dia misalkan adalah designer. Kemudian di sini sistem analis. Kemudian di sini adalah designer lagi misalkan. Atau developer ya, developer. Kemudian di sini adalah developer. Kemudian di sini designer dan di sini adalah project manager. Nah, jadi kita bisa melihat urutannya ya. Jadi apakah ada yang conflicting di antara mereka? Ya. Apakah ada yang conflicting? Misalkan di sistem analis di 2 tempat yang sama. Kalau di sini kayaknya nggak ada ya, masih aman ya. Nggak ada yang merah ya. Dia biasanya kalau dia ada yang conflicting dia ntar merah tuh. Di sini dia merah. Kalau dia jadwalnya dia berbarengan. Ini project designer, developer. Nah ini yang ini barengan nih sistem analis dan developer ya. Dia kan nggak bentrok ya. Kalau dia sistem analis dan sistem analis itu dia bakal merah karena terjadi konflik untuk jadwalnya. Standar resource-nya hanya bisa 1 ya, Pak? Kenapa? Standar resource-nya hanya bisa 1 aja ya? Bisa 2. Bisa lebih dari 1, Pak? Bisa. Ini bisa kita pilih developer juga bisa. Ya. Barengan juga bisa. Jadi mereka tuh project manager dan developer bareng. Oke. Nah, kemudian sekarang adalah bagaimana kita menghitung Gantt chart-nya. Menghitung critical path model. Critical path modelnya sebentar. Ini oke sebentar. Kita lihat di sini. Jadi tadi kita sudah melihat secara resources ya. Oke. Kemudian task information dialog box ini tadi sudah. Constraint using task information. No worries. Kalender, dia sudah otomatis ya kalau kalender. Kalau Anda mau bikin tanggal libur, nah ini kadang-kadang ada nih tanggal 5 Oktober itu kan tanggal merah nih. Itu gimana cara itu supaya tanggal merah itu dianggap libur? Nah, itu gimana ya? Saya lupa lagi. Itu lama ini. Bentar, resources, project, kalender mana ya? Change working time ya, kenceng. Tanggal 5 nih. Tanggal 5 ini adalah hari, kita kasih keterangan misalkan hari apa? Hari ABRI ya? Hari apa? TNI, 5 Oktober hari TNI. Hari Angkatan Bersenjata ya? Hari TNI sekarang ya? Hari TNI, libur nasional? Libur. Kan tanggal 5 Oktober libur orang. Hari ABRI. Dulu ABRI namanya kan? Kan libur tanggal 5. Hari Kesaktian Pancasila kan tanggal 1. Hari ini. Tanggal 5 hari ABRI libur. Misalnya ya, misalnya libur ya. Oke, misalnya libur lah. Anggap aja libur lah gitu. Nah, ini nanti juga akan berpengaruh. Nah, berpengaruh juga ke jadwal. Ketika ditentukan dia itu adalah hari libur, maka di tanggal 5 itu dianggap tanggal libur. Nah, jadi di-extend dia. Harusnya tadi 5 hari sampai Sabtu, sampai Jumat, nambah jadi Senin, karena 1 hari itu. Ya. Bagaimana kita jadwal libur kan jadwalnya ada tuh, Idul Adha, Lebaran, hari Ibu Kartini gitu ya. Nah, itu kita tentukan di dalam working calendar. Changing the working time.
Sampai sini ada pertanyaan? Itu merah kenapa tuh Pak bawahnya? Yang mana yang merah? Yang Finish itu apa? tas 2. Tas 2, Fase 1, tas 2. fase 1, tas 2. 13 itu Pak. Oh, bahwasanya dia harusnya mulai setelah selesainya tas 1 kan? Iya, predecessornya. Nah, harusnya dia jadwalnya dia ditambah ini kan predecessornya 2 nih. Berarti yang tiga itu kudu geser misalnya. Ya harusnya geser. Ya. Oh, ini dia. Harusnya dia automatically ya, auto schedule. Auto schedule. Sebentar, menulis schedule. Nah, ini 4 days 2 kan harusnya mulai tanggal dia kan harusnya predecessornya ini ya setelah tas 1 kan, kenapa nggak dia automatically berubah ya, itu ya masalahnya ya, Iya. kenapa dia nggak automatically berubah. sebentar auto schedule kah, ya di auto schedule Itu di materi. ya. Itu di bawahnya. Di kanan ya. Iya, diklik kanan aja auto schedule. Supaya kan saya tadi masih pakai yang manual schedule ya. Iya. Jadi kita di sini kita auto schedulekan saja sesuai. Jadi dia auto. Nah, ini juga auto schedule. Oke. Baik. Ya. Terjawab ya? Oke. Oke, good. Nah, sekarang bagaimana critical path modelnya? Nah, sebentar ya, saya ingat-ingat lagi. Di Gantt chart ini ada critical, bukan, team planner. Oh, kita tunggu sini. Sini ada di dalamnya. Sebentar ya. Kita ikutin prosesnya dulu aja nih. Nah, tadi kalender kita sudah tentukan mana yang libur ya. Nah, examining project calendar ada tanggal libur, tanggal merah. Nah, kita rubah yang tadi kan. Kita rubah terus kita kasih nama ya. Kelihatan tulisannya. Ya. Kita ganti namanya. Oke. Oke, terus kita bisa rubah tasnya, kalendernya dan seterusnya ya. Kemudian entering task and duration, ini durasinya sudah. Oh, ini entering the entry table tadi kita sudah. Oke, to delete a task ya, tinggal delete aja. Terus fill handle. Oh, fill handle. In several task duration, you can use fill handle. Fill handle itu apa ya? Fill handle. Oh tadi ya, ke kananin. Yang tadi, yang setelah itu di indent, tahu nggak? Yang ini kan tadi kita indent ke kanan ya. Yang ini itu di fill handle ya. Jadi kita task, kita geser kanan kan, menggunakan indent task ya, indent task. Oke. Duration tadi sudah kita input, jumlah harinya. Oke. Terus milestones, tadi fase itu ya, milestones ya, phase. Kemudian task dependencies, select time, mana critical path modelnya mana ini? Kelewat, ada critical path ya? Ini kah? Oh, di critical task. Nah, ada di soal. Oh iya. In the network diagram view, the critical task. Nah, in the network diagram view. Network diagram view. Oh, sebentar, bukan ini critical path. Ini adalah network diagram ya. Network diagram view. Kita mau cari yang critical path. Critical path bukan ini. Saya sebentar dulu. I need to recall again. Ada di critical path. Sebentar, kalau itu sebelumnya nih pas ini.
The network diagram is to see. Oke, network diagram is used mainly to view analyze critical path. Ya bisa. Tapi ada juga cara yang lain untuk menentukan critical path diagram. Critical path metodenya sebentar. Let's see critical path. Oh ini BBS. Critical path. Di format Pak. Oh format. Format ada critical path. Ada critical path di format. Coba kita lihat. Nah, Oh ya betul sekali. Aduh. Keren banget sih. Ada di sini ya. Klik textiles dulu. Textile. di sebelah aja sih kok ada centangnya, tinggal dicentang aja. Yang mana? Ada critical path itu Pak. Oh iya ini ya, critical test. Nah, langsung dicentang udah kelihatan. Dan langsung warnanya merah ya, critical. Jadi di critical path ini kelihatan langsung warnanya merah. Jadi kita langsung bisa mengukur berapa durasi yang dibutuhkan ya. Dari ada yang paralel, ada yang menunggu, ada yang setelahnya. Jadi untuk critical path dia bisa mengukur durasinya yang paling lama ya. Nah itu kan dia selalu merah tuh. Karena tadi di tekstilnya saya merahin tadi ya. Jadi dia akan warna merah untuk melihat jadwalnya dia. Nah hari terakhir adalah ini 24 ya. Ini sini 22, 23, 24, 25 ya. 25 November 2022 maka proyeknya selesai. Itu disebut dengan critical path methodnya dia. Sampai di sini ada pertanyaan? Sama critical path itu Mhm. berarti ini ya, pasti korelasinya dengan predecessor ya Pak? Pasti. Jadi kalau dia kayak tadi ya, kalau dia predecesornya setelah task 1, task kedua, nah itu dia akan dimulai setelah itu kan. Ada lagi yang dia bisa dimulai sebelum itu kan. Misalkan barengan. Kalau dia barengan artinya dia critical path-nya dia mencari mana yang paling lama kan. Di antara yang berbarengan, ada yang segini, ada yang segini. Yang paling lama itu yang diukur oleh dia. Dijadikan acuan terhadap critical path metodnya nanti. Nah, apa lagi? Jadi yang biru itu dia bukan salah satu hal kritikal ya Pak? yang biru ini dia tidak menjadi critical path karena dia bisa boleh delay. Nah, Bawahnya gimana? karena di bawahnya dia boleh delay sampai selama ini. Nah, dia boleh delay. Batas delay Pak? Sampai yang merah ini dia boleh delay. Ya. Tadi ada soalnya ya? Iya, masih ada sekarang. Itu bagaimana? Jadi itu disebut dengan critical path. Nah, tugas Anda di jurnal adalah membuat critical path metodenya kan? Dari fase A, B. Nah, yang Anda harus terangkan sekarang adalah fase 1 ini apa? Fase 2 ini apa? Fase 3 ini apa? Terkait proyek di kantor Anda masing-masing. Tas pertama apa? Tas kedua apa? Tas ketujuh apa? Terkait proyek Anda masing-masing. Jadi inilah yang harus Anda jabarkan di dalam jurnal Anda. Kan ada contohnya kan? Nah,